Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelumnya mungkin ada sedikit penambahan ya dari keterangan yang sebelumnya pada pembahasan kita terkait dengan man mata wa alaihi saumun shoma anhu waliyuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya. Kalau suaranya belum jelas, kabar ya, tulis di komentar. Ya ikhwan, sebelumnya mohon maaf ya. Nampaknya pelajaran fikih puasa yang kemarin sempat kita baca, nampaknya malam ini kita ulangi lagi. Ada dua alasan ya. Alasan pertama, sebagian yang hadir malam ini pada waktu sebelumnya itu tidak hadir dan tidak sempat mendengarkan rekaman. Kenapa? Karena kita belum share rekamannya. Karena waktu itu tidak sempat direkam. Qadarullah masyafa'al. Alasan yang kedua, kami butuh rekaman. Ya, butuh rekaman. Jadi pelajarannya kita ulang lagi. Antum anggap murojaah ya. Ana ulangi lagi. Masih pada halaman 23. Pada halaman 23. Wa man mata wa alaihi saumun shoma anhu waliyuhu. Pada keterangan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan wa man mata wa alaihi saumun shoma anhu waliyuhu. Siapa yang wafat wa alaihi saumun dan dia punya tanggungan puasa, shoma anhu waliyuhu, maka walinya yaitu kerabatnya dia yang mempuasakan atas nama dia tadi. Qala syarihu afallahu anhu, berkata asy-syarih yaitu Syekh Muhammad Ba Musa, qauluhu rahimahullah wa man mata wa alaihi saumun wajibun shoma anhu waliyuhu. Pernyataan Al-Imam Asy-Syaukani, barang siapa yang wafat wa alaihi saumun wajibun dan dia punya utang puasa wajib, maka shoma anhu waliyuhu ay qaribuhu, maka kerabatnya dia yang mempuasakan dia atau yang berpuasa atas nama dia, bayarkannya. Itu maknanya. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ba Musa, wa hadzal mas'alah laha suratan. Masalah yang seperti ini, yaitu masalah apa ya ikhwan? Masalah ada orang yang wafat, dia punya utang puasa wajib, maka kerabatnya dia, ahlinya atau walinya yang membayarkan puasa tersebut. Nah, kata Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Ba Musa, wa hadzal mas'alah laha suratan. Masalah seperti ini punya dua gambaran. Al-ula, gambaran yang pertama, idza maridul muslim. Kalau ada seorang muslim yang sakit, fa'aftara, kemudian dia membatalkan puasanya. Tsumma syufiya min maradhihi, kemudian sembuhlah dari penyakitnya tadi.
dia sembuh dari penyakit tersebut, wa alaihi siyamun wajibun, maka atas diri dia, maka wajib bagi dia, atau pada diri dia ada utang puasa wajib, kasiyami Ramadan, au siyami kafaro, au nadrin, seperti puasa Ramadan atau puasa kafaro atau puasa nazar. Jadi kalau ada orang yang sakit, kemudian dia membatalkan puasa, kemudian dia sembuh dari sakit tersebut, dan dia punya utang puasa, fatasahala fil qada ma'a qudrati 'alaihi hatta adrakahul maut. Kemudian dia bermudah-mudahan dalam mengqadha tersebut, bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan, menunda-nunda, dalam kondisi dia mampu untuk puasa, sehingga dia pun keburu meninggal dunia. Fayajibu ala auliyaihi, maka wajib bagi kerabatnya dia. Wahum kullu qaribin lahu asyam anhu. Kerabatnya mereka tadi siapa? Segala sesuatu atau semua kerabat dia, maka punya kewajiban untuk membayarkan utang puasa tersebut. Wa wujubu siyamil wali anhu huwa alladhi dhahaba ilal musannif. Dan kewajiban bagi aulia atau bagi kerabat tersebut, bagi wali tersebut, adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani fi Sailul Jarrar, dalam kitab Sailul Jarrar, khilafan lil jumhur al-qailina bil istihbab, berbeda dengan jumhur yang mereka jumhur berpendapat hukumnya sunnah. Jumhur berpendapat hukumnya sunnah. Jelas ya ikhwan ya? Jadi gambarannya gini. Gambaran pertama, ada orang punya utang puasa. Utang puasa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ba Musa, seperti puasa Ramadan atau puasa kafaro atau puasa nazar. Maka tatkala dia ada kesempatan sebenarnya untuk mengqadha puasa tersebut, untuk membayar utang puasa tersebut, namun bermudah-mudahan mengerjakannya, dalam artian ditunda-tunda sampai kedatangan maut. Maka yang seperti ini wajib bagi walinya untuk bayarkan utang puasa tersebut. Nah ini juga ya ikhwan, sebenarnya sebagian para ulama mereka mengatakan puasa yang wajib dibayarkan itu bukan puasa Ramadan, tapi puasa nazar. Ya, puasanya puasa nazar. Nah, itu sebagian para ulama dia mengatakan seperti itu. Sebagian lagi ada yang sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ba Musa ini, mencakup semua puasa. Al-muhim puasanya puasa wajib. Namun kata Syekh Muhammad Ba Musa, pendapat jumhur sebaliknya, mereka mengatakan tidak wajib tapi sunnah. Dalil jumhur mereka berdalil dengan hadis man mata ma'alai saum shoma anhu waliyuhu, kemudian dijamak dengan ayat Al-Qur'an wala taziru waziratun wizra ukhra. Janganlah salah seorang di antara kalian tidak akan mengemban dosa orang lain. Ya, seperti itu alasannya. Gambaran yang kedua, as-saniyah, gambaran yang kedua, idza maridul muslim. Kalau seorang muslim itu sakit, faftara, lalu dia batalkan puasanya, wastamarra bihil maradu, dan terus sakit tersebut berlanjut, hatta adrakahul maut, sampai dia didatangi oleh kematian. Walam yastati' al-qadha, dan dia tidak mampu mengqadha. Tidak ada kesempatan. Dia sakit, batalkan puasa, masuk Ramadan 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai sepekan sakitnya. Qadarullah meninggal puasa atau meninggal dunia di bulan Ramadan dalam kondisi ada utang puasa 7 hari. Nah kalau yang seperti ini, ya, falam yastati al-qadha, dia tidak mampu mengqadha litisalil udhri bihi, karena dia bersambung uzurnya tadi, falaisa alai itsmun wala qadha, maka dia tidak ada dosa dan tidak juga mengqadha. Ini pelajaran kita di halaman 24 ya. Pelajaran kita di halaman 24. Difahami ya?
Seperti itu. Wa min thamma, dan di sana la yalzam walihu as-siyamu anhu. Bagi walinya tidak harus untuk berpuasa. Ya, tidak harus untuk membayarkan puasa tersebut. Walal kafarah, dan juga tidak wajib untuk bayarkan kafarah. Li adami wujubi dzalika alaihi fil asal, karena memang pada asalnya dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa tersebut. Ya. Dalam artian memang dia sudah uzur. Kenapa dia diwajibkan walinya untuk mengqadhakan dia, membayarkan utang puasa? Dianya tidak sembuh penyakitnya, seperti itu. Difahami insyaallah ta'ala ya ikhwan ya. Jadi kalau antum punya kerabat, punya keluarga, punya teman, misalkan kejadian nyata di kehidupan kita sehari-hari, ada orang sakit di Ramadan, dia tidak puasa 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 1 pekan, kemudian meninggal dunia, tidak wajib antum qadhakan. Ya. Kemudian juga tidak wajib antum bayarkan fidyah kafarah. Kenapa? Karena pada haknya dia tadi, fi haqqihi as-shaum ghairu wajib. Pada haknya dia puasa itu tidak wajib. Difahami ya? Seperti itu. Jadi yang dibayarkan puasa tadi menurut jumhur, kalau ada orang sakit di tengah Ramadan, kemudian dia sembuh, masuk ketemu Syawal, normal, mudik, biasa ya. Tapi utang puasa 5 hari sakit tadi belum dibayar sama dia. Sampai keluar Syawal, ketemu Dzulqa'dah, selesai ketemu Dzulqa'dah, ketemu Dzulhijjah, pas Dzulhijjah, Idul Adha, dia beli korban, potong korban. Sebelum potong korban tersebut, sapinya ngamuk, ditabrak sapi, meninggal dunia. Wajib tidak mengqadha? Tadi kan wajib dia mengqadha, sehingga maka bagi walinya atau kerabat-kerabatnya dia harus bayarkan puasa tersebut menurut Al-Imam Asy-Syaukani. Namun menurut jumhur tidak harus, tidak wajib, tapi mustahab saja, seperti itu. Ini ada pertanyaan dari ikhwan, Ustadz, dari pembahasan yang telah lalu, apakah istimna wajib kafarah? Tidak. Yang roji istimna tidak wajib kafarah, itu khusus untuk jima. Ya, khusus untuk jima. Iya, kita ngulangi pelajaran yang kemarin. Ya, karena ada yang nggak ikut dan kita tidak punya rekaman, jadi kita ulangi ya, anggap murojaah antum. Nah, kemudian ya ikhwan juga dibahas oleh para ulama, kalau mau dibayarkan oleh kerabatnya tadi ya, kita anggaplah ikut pendapat jumhur. Kalau mau dibayarkan, nah boleh salah satu kerabatnya tadi, misalkan mewakili, boleh juga dibagi. Kalau misalkan tadi seorang bapak yang meninggal punya utang puasa 10 hari, dia punya anak 5, boleh dibagi 2 orang atau 1 orang 2 hari gitu, seperti itu. Kemudian masih kita di halaman 24. Qala al-musannif rahimahullah, wal kabir al-ajiz 'anil ada wal qada yukaffiru an kulli yaumin bi it'ami miskinin. Al-kabir, orang yang sudah tua. Al-ajiz, lihat bahasanya, orang yang sudah tua, al-ajiz, yang tidak mampu, 'anil ada'i wal qada. Orang yang sudah tua, dia tidak mampu menunaikan puasa secara langsung dan tidak mampu mengqadha. Nah, orang yang tidak mampu menunaikan puasa secara langsung dan tidak mampu mengqadha, yukaffiru an kulli yaumin, maka dia bayar kafarah dari setiap hari bi'ta'ami miskinin, dengan mengasih makan 1 orang miskin. Lihat ya, kata Imam Asy-Syaukani, orang yang sudah tua, baik kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak mampu menunaikan puasa secara langsung dan juga tidak mampu mengqadha karena sudah tua, yukaffir, maka dia bayar kafarah. Bagaimana bayar kafarahnya? An kulli yaumin, bayar kafarah dari 1 hari yang dia tidak berpuasa,
maka bi'it'ami miskinin, dengan cara ngasih makan satu orang miskin. Qala syarihu afallahu anhu, berkata pensyarah, ya. Qauluhu rahimahullah, berkata rahimahullah, wa amma syekh al-kabir al-ajiz, adapun kakek-kakek yang sudah tua, yang tidak mampu, an ada isyam, tidak mampu menunaikan puasa, wal ajiz anil qadha, dan juga tidak mampu mengqadha. Kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek, bagi antum yang punya kakek, punya mbah, punya nenek yang sudah tua, yang tidak mampu puasa lagi, juga tidak mampu mengqadha, puasa bulan Ramadan saja tidak mampu, apalagi antum suruh qadha. Maka kalau kondisi seperti itu, fahadha yajibu alaihi ayyukaffiru an kulli yaumin aftarahu. Maka kalau seperti itu, kewajiban bagi dia adalah membayar kafaroh dari setiap hari yang ditinggalkan sama dia, ya, bi'it'ami miskinin, dengan cara memberi makan satu orang miskin. Berapa yang dikeluarkan? Bimiqdari nisfi sa', dengan seukuran separuh so'. Nah, separuh so' itu wahwa yusawi kilu wa nisfan. Separuh so' itu setara dengan 1,5 kilo min quti ahlil balad, dari makanan pokok penduduk suatu negeri, al-mu'tad, yang sudah menjadi kebiasaan mereka, kal aruz awid daqiq aw ghairi dzalik, seperti al-aruz. Al-aruz itu nasi, beras, atau tepung, au ghairi dzalik, dan yang semisal itu. Fayukhriju kisan minal aruz fihi 45 kilo akhirus syahr. Sehingga dia keluarkan satu karung beras yang padanya berisi 45 kilo pada akhir bulan. Wa yu'tihi lil fuqara'i wal masakin. Dia kasihkan kepada fuqara' wal masakin. Jelas ya? Kemudian, ya. Jadi gambarannya tadi. Jadi nisfu so'. Jadi fidyah itu fidyah, ya. Itu nisfu so'. Cara ngeluarkannya, walahu ayyut'ima kulla yaumin biyaumihi miskinan wahidan. Boleh bagi dia ngasih makan setiap hari, ya, setiap hari dengan hari yang dia batalkan tadi, miskinan wahidan, satu orang miskin. Imma ta'aman matbukhon aw ghaira matbukhin. Boleh makanan yang dimasak, boleh juga yang tidak dimasak. Atau istilah lain, fidyah ini boleh dalam bentuk istilahnya, kalau para ulama ada yang mengistilahkan dengan istilah it'am. Kalau makanan yang sudah dimasak, mereka menyebutnya istilahnya it'am. Tapi kalau mentah, istilahnya ghairu matbukh, beras, itu namanya tamlik. Sehingga fidyah itu ada dua jenis. Boleh antum it'am, boleh antum tamlik. It'am itu boleh makanan jadi, antum kasih makanan jadi seperti nasi bungkus. Kakek antum nggak puasa 10 hari misalkan, kakek antum tidak puasa 10 hari, antum kasih ke fakir miskin berupa makanan sudah jadi, nasi bungkus, nasi kotak, tidak masalah, boleh. Itu namanya it'am. Boleh juga tamlik. Apa tamlik itu ya ikhwan? Tamlik itu antum bahan mentah, antum kasihkan ke dia. Difahami? Jadi kalau to'aman matbukh itu namanya istilahnya apa? Mengeluarkan fidyah dalam bentuk to'aman matbukh namanya it'am. Kalau to'amnya bukan matbukh namanya apa? Tamlik. Seperti itu. Walahu ayyajma'aha. Boleh juga, boleh dia kumpulkan, ya, fidyah tersebut dia kumpulkan, fayut'im fi yaumin wahid, lalu dia kasih makan orang pada satu hari, jami' ma madha minal ayyam, seluruh hari-hari yang telah lalu tersebut. Boleh,
Ya. Contoh gambaran misalkan antum misalkan 10 hari kakek tadi tidak puasa atau 20 hari tidak puasa, kemudian bayar pada hari ke-20, ya boleh langsung antum kasih misalkan, Anda pernah dengar kalau to'am sesuai uruf, kalau tamlik baru setengah sok, apakah ini benar? Ya benar. Benar, to'am sesuai uruf. Ya uruf kita enggak, kalau kita Sumatera ini nasi. Enggak tahu antum kalau daerah-daerah mana, misalkan Papua dan yang semisalnya, mereka apa yang anunya makannya ya? Sagu. Sagu boleh. Ubi aja boleh. Pempek boleh nggak? Pempek bukan makanan pokok kita. Buktinya aja orang kalau sudah kasih makan pempek masih cari nasi dia. Ya enggak? Kemudian gambarannya ikhwan, jadi cara pertama masing-masing hari tadi, misalkan kakek antum tadi hari ini tidak puasa dia, antum beli nasi bungkus satu, langsung antum kasih orang fakir, orang miskin. Atau antum nisfus sok tadi 1,5 kilo langsung antum keluarkan di hari itu. Boleh juga walahu ayyajma'aha. Boleh bagi dia kumpulkan. Kembali ke mana? Fidyah. Dia kumpulkan fidyah tersebut, fayut'im, dia kasih makan fi yaumin wahid. Jami' ma madha minal ayyam. Ya, jadi dia kumpulkan, dia kasih makan ya pada satu hari sekaligus hari-hari yang telah lalu tersebut. Dalam artian kalau dia 10 hari tidak puasa, berarti kalau dia 1,5 kilo 10 hari berarti 15 kilo ya, dia kasihkan 15 kilo ke orang fakir miskin, atau mungkin dia dalam bentuk makanan mentah misalkan, dalam bentuk makanan siap saji ya, siap saji dia kasihkan sekaligus di hari tersebut juga boleh ya. Kemudian walahu ayyufarriqaha, boleh juga bagi dia keluarkan fidyah tersebut dengan tafriq, yufarriqaha, dia pisah-pisah. Kama yajuzu lahu ayyufarriqa siyamal qadha, sebagaimana boleh bagi dia untuk memisah-misah puasa qadha tersebut, dibagi-bagi. Ya. Faham dibagi-bagi itu? Banyak orang fakir miskin yang dikasih tadi. Si A dikasih satu, si B kasih satu, si C kasih satu. Boleh juga antum kasih satu orang ya, tidak masalah juga boleh. Syekh Muhammad Bamusa menyebutkan dalam syarahnya boleh. Satu orang, ya misalkan 45 kilo tadi kan, kasihkan ke satu orang, itu juga diperbolehkan. Walahu ayyuqaddim al-kaffarah, dan boleh dia mendahulukan kaffarah, didahulukan kaffarah tersebut. Di sini Syekh Muhammad Bamusa menyebutkan boleh mendahulukan kafarah. Ya. Maksud boleh mendahulukan kafarah ini, Anda tanya sama beliau, ya. Beliau menyebutkan, kata beliau, ya di bulan tersebut didahulukan. Jadi gini gambarannya. Misalkan udah kakek antum sakit kan, nah, kafarah tersebut dibayar sama dia. Dia bayar jatah 30 hari. Dibayar di awal bulan. Misalnya di awal bulan Ramadan. Boleh apa tidak? Ya. Menurut Syekh Muhammad Bamusa itu, dan itu pendapat jumhur, mereka mengatakan boleh ya kan, boleh, tidak masalah, boleh. Kalaulah sudah masuk Ramadan. Namun Asy-Syaukani dalam kitab Sailul Jaror beliau mengatakan adamul ijza, tidak sah. Ya, kenapa? Karena belum waktunya, belum selesai. Jelas ya ikhwan? Namun, ada namunnya ya ikhwan. Kalau kafarah tersebut dibayar sebelum Ramadan, apakah sah kafarahnya? Jawabannya tidak sah. Bedakan kafarah di dalam Ramadan
tapi didahulukan dengan kafarah yang sebelum Ramadan. Fidyah tadi. Sekarang boleh enggak orang bayar fidyah? Antum misalkan Khairuddin, kakek antum sakit parah, udah tua pula, udah sepuh. Boleh enggak bayar fidyah sekarang untuk Ramadan nanti? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena belum masuk waktu puasanya. Jelas? Seperti itu. Tapi kalau ternyata ini bulan Ramadan, baru tanggal 2, tanggal 3, tapi antum ingin bayar untuk jatah 1 bulan, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Seperti itu. Walahu ayu akhiraha ila nihayati syahri Ramadan. Boleh juga bagi dia ditunda sampai penghujung bulan Ramadan. Boleh ditunda sampai penghujung bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya ikhwan. Masuk pada bab siyamut tatawwu'. Bab siyam at-tatawwu', puasa sunnah. Qala al-musannif, yaitu al-Imam Asy-Syaukani, yustahabbu siyamu sittin min Syawal. Kata Asy-Syaukani, disunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Qala asy-syarih, yaitu Syekh Muhammad ba Musa, ba'da an intahal musannifu rahimahullah minal babil awal fi ahkamis siyam, serta setelah musannif selesai dari bab yang pertama tentang hukum-hukum puasa, haitsu takallama fil faslil awal ala wujubis siyam, yang mana beliau berbicara pada fasal yang pertama tentang kewajiban puasa. Wa takallama fil fasli tsani an mubtilatis siyam, beliau berbicara pada fasal yang kedua tentang pembatal-pembatal puasa. Wa takallama fil fasli tsalits an qada'is siyam, sedangkan pada fasal yang ketiga beliau berbicara tentang mengqadha puasa. Maka syara'a rahimahullah fi hadzal bab atau fil bab tsani wa fi salasatu fusulin kadzalik. Maka Imam Asy-Syaukani rahimahullah memulai pada bab yang kedua ini, ya. Bab yang pertama tentang hukum-hukum puasa, ya. Bab yang kedua tentang apa? Tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa sunnah. Wa fil bab tsani wa fi salasatu fusulin kadzalik al-faslul awwal. Fasal yang pertama ma yustahabbu siyamuhu, sesuatu yang disunnahkan puasa. Yaitu puasa yang disunnahkan, ya. Puasa yang disunnahkan. Al-faslul tsani ma yukrahu siyamuhu, puasa yang dimakruhkan. Al-faslul tsalits ma yahrumu siyamuhu, puasa yang diharamkan. Ya, jadi pada bab yang kedua ini membahas apa puasa yang disunnahkan, apa puasa yang dimakruhkan, apa puasa yang diharamkan. Kalau pada pembahasan pertama kita puasa wajib itu puasa Ramadan, maka di sini ada pembahasan puasa apa saja yang sunnah, puasa apa saja yang makruh, puasa apa saja yang haram dilakukan. Sehingga ya ikhwan, tidak setiap puasa itu hukumnya disyariatkan, bahkan ada yang diharamkan. Seperti puasa pada hari Id, hari Tasyrik, itu hukumnya haram berpuasa di hari tersebut. Kata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, faqala yustahabbu min siyami tatawwu' siyamu sittin min Syawal. Disunnahkan puasa sunnah itu, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, min awwalihi. Ya, baik di bagian awal atau sawaun min awwalihi, baik di bagian awal boleh antum puasa 6 hari di bulan Syawal, ambil bagian awal, au min wasatihi atau di bagian tengah, au min akhirih atau di ujung. Wa sawaun shamaha mujtami'atan au mutafarriqatan, baik dia berpuasa dengan puasa tersebut dikumpulkan sekaligus, mutatabi'at 6 hari, atau mutafarriqah terpisah-pisah. Kullu dzalika sahihun, semuanya sah. Jadi puasa Syawal tersebut ya ikhwan, intinya antum mau langsung sekaligus tatabu, antum mutafarriqah, itu juga semuanya boleh, tidak masalah. Ya, diperbolehkan. Wallahu taala alam. Mungkin ada pertanyaan dari antum? Ya.
Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Kalau difahami, kalau sudah difahami, sudah jelas, ya mudah-mudahan jelas ya. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.